Ya, kembali lagi bersama Podcast Gangster. Bersama saya, Hedi Satwa, tetap di Yos Magang. Dan kita dalam acara ini perkenalkan satu-satu ya. Saya A-nya Dado dari chapter Cikbas. Dari chapter Cikbas. Amel dari Cikaso. Dari Cikaso. Ini dari Cikaso juga. Iya. A-nya Kang Abah dari Cibaduyut. Cibaduyut. Tolong dari Cikaso. Cikaso. Jigo sebagai sekjen juga Cikaso. Saya ketua PAC Carasono. Ketua PAC Carasono. Dari semuanya besar Cikaso. Semuanya. Cikaso. Nah, Ada chapter. ini tadi ada acara apa yang disebut acara tadi itu? Sebetulnya pertama tadi ada tausiah, langsung acara buka bersama. Buka bersama dan silaturahim antar sesepuh dan Santunan santunan juga buat rekan-rekan yang sedang almarhumah dan sudah melalui kita. Anak-anak perjuangan. lebih ke internal ya? Iya. Lebih ke internal. Tapi kalau pas itu juga internal, ada juga kita mengundang di sini kan ini lokasinya di BTM, kita mengundang juga warga anak yatim yang di sekitar sini. Oh, jadi ya. dua orang. Dua orang. Jadi ada santunan untuk masyarakat kita juga. Santunan untuk masyarakat sekitar. Cuman yang apresiasinya saya juga tadi tidak melupakan teman seperjuangan. Dapat bisa dibilang secara ini dapat bantuan juga, dapat apresiasi juga. Tidak melupakan. Nah, tanggapan Ayuda sendiri lah. Secara ya, jadi pada intinya gini Kang Dewa, sebetulnya untuk acara ini kita menyambung tali silaturahmi yang mungkin 2 tahun kebelakang kita tertunda karena pandemi ya. Oh ya. Alhamdulillah kita kemas untuk tahun sekarang bisa diselenggarakan juga, sekaligus kita isi dengan kegiatan-kegiatan santunan seperti santunan untuk keluarga besar kita sendiri, intinya untuk para almarhum yang sudah mendahului kita. Ada tausiah juga alhamdulillah dari Pak Ustadz Ceng Idris. Dan mungkin kita di sini juga mengikat atau menyambung silaturahmi antara regenerasi, sesepuh, senior dan yang lainnya juga, kita biar lebih dekat lagi gitu. Intinya itu sih. Dan untuk yang lain-lainnya mah seperti tadi Kang Dewa juga lihat, ya seperti ginilah kehangatan di keluarga besar Cikaso gitu. Ya, jadi sebelum ada pandemi itu ini bisa dibilang event tiap tahun. Bisa dibilang begitu. Tiap tahun. Ya, tiap tahun. Prioritas. Rutinan ya. Wajib. Kalau misalkan internal, kalau kata saya sendiri, ini mah kata saya ya, itu jauh dari kata apa namanya pencitraan lah ya. Ya banyak lah yang pencitraan, ya itu mah nggak menyalahkan ya. Nah, agak ke pertanyaan sensitif, nggak apa-apa. Silakan. Sebelum pertanyaan sensitif, tapi saya tidak dulu nih. Saya tadi ngutip ada kata-kata pendahulu senior dengan tegasnya sesudah acara ini dilarang rolling. Ya, betul. Secara kasarnya dilarang konvoy atau membawa bendera. Jadi itu ada perubahan signifikan kan ya, dari senior-seniornya itu untuk pembelajaran yang dulu. Meskipun senior-senior dulu melakukan begitu. Lebih dari itu. Tapi kan itu buat pengalaman cek orang Sundana, orang bahagia tapi resikonya gitu. Kayak kita nyinggung lah kasus kemarin gitu di Jalan Ambon gitu ya. Betul. Kemarin saya menyinggung gini. Ini asumsi saya teh. Tapi saya nanya dulu nih, perlu nggak sih di zaman sekarang tetua petinggi di zaman digital ini speak up? Maksudnya speak up teh untuk speak up gerilyanya, kebenarannya, perlu nggak sih? Perlu banget. Bahkan seperti sekarang ini saya berterima kasih kepada Kang Dewa, kayaknya justru yang harus diviralkan tuh kegiatan-kegiatan kita yang positifnya. Mungkin ya kalau yang maaf untuk hal-hal negatif banyak ya, mungkin hal-hal sedikit juga mungkin. Ya nggak bisa dipungkiri. Tapi kegiatan-kegiatan kita yang positif mungkin bukan dari keluarga kita juga yang
banyak. Ya seperti sekarang ini bagusnya diviralkan juga gitu. Ya. Ya tadi saya ngambil kesimpulannya teh itu bentuk dari perjuangan kan. Iya, Meskipun perjuangan. orang-orang ngomong itu mah pencitraan, wah itu mah ini ya itu mah konsekuensi ya. Iya. Konsekuensi gimana kita kuat-kuatan petinggi-petingginya bahkan oke lah saya ambil sikupnya kecil aja dalam keluarga. Apa mungkin sih dalam keluarga teh nggak ada misalkan satu keluarga punya anak 5 gitu ya. Apa 5-5-nya ini baik gitu. Tidak. Pasti ada yang menyimpang. Saya analoginya gitu. Iya. Yang satu menyimpang pasti kebanyakan orang tuanya yang disalahin. Tapi kan yang 4 ini yang baik nggak dilihat kan? Iya. Maksudnya gitu. Kan ada aja ya kalau saya analogiin mungkin kejadian kalau misalkan maaf ya kalau misalkan petinggi-petinggi biasanya yang bilang mungkin itu suatu pembelaan tapi saya orang luar yang bilang dan saya mohon untuk yang nonton janganlah salahin organisasinya gitu. Ya. Bahkan tadi saya sempat melihat itu bukan oknum, itu bukan suatu pembelaan loh. Berani bilang itu bukan oknum, memang itu anggota kita. Mungkin ada kesalahan, mungkin kemungkinan dari saya, mungkin ada kesalahan, nggak tahu dia masih mencari eksistensi atau nggak tahu doktrin yang lain, mungkin bisa aja kan ya. Tapi kan tadi kegiatan yang positif ini orang nggak tahu gitu. Nah, tanggapan kata Gok sendiri nih gimana untuk kedepannya gitu? Untuk kedepannya alangkah lebih baiknya kita lebih mengutamakan hal yang positif, kegiatan positif untuk merubah stigma yang negatif di halayak masyarakat. Ya, itu bentuk dari perjuangan juga kan ya. Contohnya seperti keluarga besar ETC Cikaso ini. Ya. Kita bikin acara untuk hal yang positif, santunan, terus tausiah gitu kan. Itu untuk meminimalisir case-case perkara yang sudah terjadi. Jadi kita bisa balance gitu antara memang keorganisasian dan memang keagamaannya juga gitu. Ya. Jadi nggak semua ETC itu seperti itu. Jadi untuk sekarang saya akan menawarkan ETC itu sekarang mengedepankan untuk sosialnya. Ya. Malahan sangat tidak mudah gitu merubah stigma untuk warga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ya. Misalkan kita bikin acara seperti ini, tiba-tiba di jalan ada yang bikin tetap dari semua yang di sini yang benar-benar positif harus hancur sama satu orang. Ya, kita yang kena imbasnya. Kita yang kita imbasnya. Otomatis acara kita gagal, gitu kan? Karena bukan hal yang mudah. Saya pribadi gitu kan, saya bikin dulu pergerakan suratan masa bedah rumah sama Ustadz Hanan Ataki gitu kan, berkolaborasi gitu kan, yang punya misi dari bejat sampai tobat saya ingin tetap sahabat gitu kan. Ya. Bejatnya bareng, tobatnya juga, saya bahkan umurnya juga saya ingin bareng. Amin, amin. Nah, untuk ekspektasi untuk kedepannya ini memang perlu perjuangan yang sangat luar biasa gitu kan, untuk merubah stigma ini, paradigma dari asalnya kita gangster, bertransformasi ke ormas, ya tetap masyarakat memandangnya kadang sebelah mata gitu kan, mengungkitnya yang jelek-jeleknya, padahal kan kita sudah bersinergi dengan aparatur tempat pemerintahan gitu kan. Malahan khususnya saya untuk di Cibaduyut ya, tolong sinergikan kami ke Kapolsek kan, berdayakan kami karena kami ini komunitas gitu kan. Jadi tetap aja ada oknum-oknum yang karena satu atribut kita terlalu banyak diperjualbelikan gitu intinya. Itu ada cara nggak sih untuk merubah biar tidak dijual, misalkan ada identik apa gitu
seharusnya ada simbol. Iya, simbol Ya. keaslian. Kalau kan misalkan di keluarga besar kita di Cikaso nih ada simbolnya Beguna, Ada. gitu kan? Ada. Seperti ini. Ada Beguna, gitu kan? Cikaso. Dari Cikaso. Kalau misalkan dari Ada barcode misalkan suatu saat ada barcode, gitu kan? Ada label. Ini ada. Oh, ada barcode. Oh, itu. Wah, itu kemajuan sih. Nah, malahan yang barcode juga bisa dipalsukan juga ya dulu ya. Untuk label juga banyak yang dipalsukan juga. Jadi kita juga bingung mana yang asli apa Palsu. yang legalnya gitu kan. Ya, Itu. ya. Ya itu kan khususnya untuk Itu PR bersama lah. PR bersama Ya, juga khususnya lah untuk jajaran kepengurusan yang sekarang lah gitu ya, yang di DPP, di DPD, DPD juga gitu kan. Itu aja mungkin. Karena IKTC tidak bisa dipisahkan menurut saya ya, dari keluarga besar, dari sifatnya ormas, mau IKB atau apapun itu, kita tetap satu nama, satu bendera. Tetap kita saudara. Satu nama ITC. Dari 3 huruf itu. Yang terjadi. Dari 3 huruf. Mau positif mau negatif, kita semua terbawa. Oh, ya. Kalau saya ambil kesimpulan nih ya, maaf. Dulu mungkin mencari eksistensi sebelum ada OKP, sebelum ada LSM, sebelum ada ormas, mungkin label gangster, Ya. stigmanya gangster. Perjuangannya ya duduk sarang sahawai lah kira-kira sarang rival. Nah sekarang perjuangannya berbeda ini untuk petinggi-petingginya senior-seniornya berbeda untuk ulah gitulah sekarang ada strukturalnya ini ada ininya gitu ya beda zaman terus nah itu PR dari petinggi-petinggi dan seniornya kan ya kemarin saya jawabnya begitu ya mungkin saya so tahu tapi saya jawabnya begitu kemarin gitu. Tapi setiap keluarga besar juga punya kode etik sendiri, ada sanksi misalkan ada anggota yang melanggar. Ya, ada Sanksi organisasional. Ya. Oh sanksi dari Maksudnya, organisasi ada VO, peraturan organisasinya gitu seperti kan. SP lah ya. Ya, seperti betul SP. lah. Gitu kan. Jadi misalkan ada yang kriminal untuk apalah ngambil apa ya dalam tanda kutip paling lah ya, Ada rules masing-masing. ada rules masing-masing gitu kan. Itu jadi tanggung jawab kita bersama gitu kan. Nah, ya mungkin untuk kedepannya kami keluarga besar Cikaso akan terus berbuat baik dan menjadi lebih baik lagi di mata masyarakat. Itu aja tujuannya. Ya itu karena itu bentuk perjuangan sekarang seperti itu ya. Betul, karena Sekarang. EKC sekarang udah mau ke 40 tahun, gitu kan? Ya, 40. Yang namanya 40 tahun, ada yang kalau misalkan ini kan ada yang balik lagi ke anak, ada yang bohong deh lah kasarnya. Ya. Ya seperti itulah. Jadi puber lagi gitu Jadi sekarang EKC itu lagi masa-masanya itu, kalau menurut saya, gitu kan? Jadi siapapun yang akan merusak EKC yang diperjuangkan sama pendahulu kita, bukan kita yang akan, tapi yang mungkin yang punya rezeki. Kalau mungkin, karena sakral bagi saya itu EKC itu. Siapapun yang akan memecah belah, bukan kita yang ini, gitu. Jadi jangan main-main sama EKC, gitu kan. Siapapun yang memecah belah, ya terima aja akibatnya. Terima konsekuensinya. Konsekuensi berarti terpikirkan juga untuk penyusup tuh jadi terpikirkan juga ya. Iya. Tapi ada penyusup gitu. Kalau penyusup pasti ada. Pasti ada. Apalagi ini lebih dari ratusan orang lah, lagi ribuan, gitu kan. Ribuan. Iya. Ya terus terang lah, EKC itu ormas Masa terbanyak. paling masa terbanyak di bidang otomotif, malahan udah go internasional kan ya. Ya, go Ada di Hong Kong, Jepang, ada saya di lihat. Jepang, Singapura kan? Singapura, Malaysia. Jadi bertransportasi khususnya di Indonesia gitu kan. Singaparna ya. Singapura. Karena umat tahu. Kupat tahu. Ya untuk penyusup jangankan di organisasi masyarakat yang legal. Di instansi aja. Sekelas komunitas aja pasti ada. Banyak. Ya, pasti ada Instansi sekelas aja, partai instansi. aja Iya. pasti ada lah penyalahgunaan itu pasti Iya, ada. apalagi organisasi sebesar ini. Ya tidak dipungkiri juga ya besarnya EKC juga karena pergunjingan yang ingin menjatuhkan
Pasti ada. Pasti ada. Ya, karena besarnya EKTC yang ingin menjatuhkan, tapi EKTC tidak jatuh dari situnya. Iya kan? Makin besarnya di situ, makin menguat ternyata gitu. Kalau kata pepatah dulu, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Nah, makanya itu yang pentingnya nyiapin untuk ya gitulah. Rumahnya jadi bikin rumahnya. Bikin bokol lah ya. Yang penting bikin ceker fondasi kita masih kuat lah, gitu kan. Ya makanya kita selalu menularkan kepada regenerasi seperti ini. Dado kan ini regenerasi untuk ke depan lah. Depannya lah. Jadi Kita selalu menularkan kepada tim, chapter atau PHC yang lain juga, khususnya di keluarga besar Cikaso, kebaikan. Kita berbuat baik untuk kebaikan, seperti ya alhamdulillah kita sudah berjalan beberapa bulan ke belakang, kita mengenalkan anggota atau anak-anak dari masjid ke masjid. Kita kan kalau kegiatan sosial mungkin udah sering ya, kalau di jalan atau kegiatan anak yatim. Kita mulai menularkan ke anak-anak itu kebaikan seperti itu. Kita belajar dari masjid ke masjid lah, minimal sabaung-baung lah gitu, bedak ngora, alkohol lah, cepangan gitu, ingat ke masjid. Ya, itu saja mungkin bisa dari saya. Jadi satu lagi, EKTC itu ada wadah peribadahan juga. Lewat, yaitu EKTC Hijrah. EKTC Hijrah itu bukan organisasi, tapi tempat wadah peribadahannya kita semua nih. Ya, orang nggak akan selamanya. Dan lah kasarnya Mewadai yang hijrah. dari yang kita nggak ketemu sama Kang Yudi, misalkan 10 tahun ya kita ketemunya di masjid. Misalkan Kang Koko, Kak Abah, saya pengen ada kajian di rumah saya. Nih dari rumah ke rumah sampai dari masjid ke masjid ke masjid. Ya alhamdulillah. Nah itu ada wadahnya, itu EKTC Hijrah. Yaitu di prioritasnya untuk sosial lah, gitu kan. Bahkan mungkin nanti kalau misalkan ada yang dari kan kita ini berbeda-beda agama gitu kan. Ada dari Kristen, ada Hindu, maka saya juga akan menyalurkan fasilitasi juga. Gitu. Tidak untuk muslim juga gitu kan. Gitu kan. Itu aja gitu. Susah sih sebenarnya. Susah sih, beda. Oh siap. Apa ya? Menyinggung yang tadi di Jalan Ambon. Ya. Tadi saya sempat ngedengar kutipan dari tadi, sempat berapa petingginya bilang ya jangan ini, jangan, tapi itu diserahkan prosesnya gimana kan kalau boleh tahu, diserahkan ya udah kalau misalkan salah adili menurut undang-undang gitu. Iya, kita kan negara hukum. Negara hukum. Tapi untuk pembelaan kita kan punya kuasa hukum sendiri. Oh iya, praduga tak bersalah. Iya, itu kan. Itu aja mungkin. Kooperatif lah. Jadi kalau kita ada anggota yang salah ya Tolong proses secara hukum. Gitu aja. Oke. Mungkin ini terakhir pesan-pesannya lah untuk EKTC kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan di selain otomotif juga buka suatu wadah apa sih kan? Selain otomotif ada Yayasan sosial. Ya insya Allah kedepannya kita akan bikin yayasan untuk yatim piatu seperti itu. Untuk fightingnya juga ada. Ini kan dari Ini saya taruh mantan. Kemarin yang juara taekwondo kan dari anak PM juga ya. Perhimpunan mahasiswa EKTC Indonesia. Oh berarti jadi nggak tutup kemungkinan banyak definisi juga ya. Ada dari pemuda himpunan mahasiswa EKTC Indonesia juga ada. STHB, Unpas, semua udah kan. ada. Semua udah ada wadahnya gitu kan. Ya alhamdulillah karena kita semua orang-orang pintar lah. Iya sih. Dan berbagai profesi kan gitu. Profesi. Ada yang lawyer tadi, ada yang Ini lawyer jelas satu ini mah tuh. ada yang lawyer, terus Ada yang pengusaha sepatu. ada pengusaha, ada polisi, ada akmil, Iya, betul. Udah komplit nah. Jadi di kita udah ada wadah-wadah. Udah ada wadah-wadahnya. Ada bagian otomotif, ada bagian Banyak lah yang tadi dibilang. banyak lah kita ada. Kayaknya semua bidang semua ada. Nah, terakhir ini ya, mumpung ada ini.
pesan-pesan dari Kang Yudi untuk junior. Betul. Ya intinya mah yang tadi untuk pesan-pesan kepada rekan-rekan generasi supaya terus bisa menjaga nama baik EKTC, mau apapun itu, meskipun kita berbeda logo, kita tetap satu bendera, satu nama EKTC. Itu saja dari saya. Berbuat baiklah untuk kebaikan. Itu mungkin pesan dari saya. Jaga kondusivitas karena satu jelek atau satu tercoreng kita semua akan terbawa. Itu saja dari saya. Pererat tali saudara persaudaraan Iya, ya. betul. Dan Kuat lagi persaudaranya. Karena ada duluran selawasa lah. dan tidak diem aja untuk kemarin kasus kemarin, dan tidak diem aja kalau misalkan diserahkan ke emang itu salah ya salah. Ya itu cukup pendewasaan sih dari organisasi menurut saya. Ya mungkin ntar satu-satu. Gayanya dong. Hah? Gayanya. Ntar satu-satu mungkin podcastnya karena podcast dadakan ini. Untuk terakhir ada sambutan atau ada yel-yel dari keluarga besar Cikaso. Gimana? Silakan ketua aja komandonya. EKTC Cikaso Indonesia. Cikaso One Komando. Mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dewa. Ya, sama-sama. Kang Dewa, sehat selalu. Iya, ketua Pak Aris. Pak Aris, sarang Bu Sinta di aturangan. Apa bang? Warga sekitar mungkin ibu punten silakan yang warga sekitar biar ke depan dulu. Yang warga dulu sebentar. Yang warga dari wilayah Katsuri. Nah, ibu punten ibu. Ibu di Palidia ibu benar. Oh, Gang Simpang mangga ibu kan ya ibu. Ibu langsung Gang Simpang warga. Kurang kali kan ya. Yang kita nu pamagatan mana? Dua lagi mana? Dua lagi. Yang dua lagi dari warga sekitar mah. Ya. Makasih Pak. Makasih langsung. Langsung aja digantikan. Yang tadi. Silakan, terima kasih dari
Jangan cuma tahun sekarang ini atau bulan suci Ramadan sekarang ini, mohon untuk generasi ke depan, bila mana saya sudah tidak menjadi ketua lagi, mohon diteruskan untuk santunan. Mau setiap tahunnya atau per bulan, itu terserah kalian. Yang penting kalian harus ingat kepada keluarga kalian sendiri. Rekan-rekan almarhum, keluarga kita semua, sekarang ada penerusnya, ada anak-anaknya, kalian jangan lupakan. Sekali lagi mohon kepada kalian untuk selalu mengingat jasa-jasa mereka untuk EKTC. Mungkin EKTC yang dulu beda dengan yang sekarang ini. Itu saja dari saya, terima kasih. Mohon sekali lagi tertib untuk acara ini. Mangga untuk keluarga dari almarhum Unyil dan Maya, saudarai Marsha. Go itu. Ya, anak almarhum Unyil sama almarhum Maya, almarhum Dion sama almarhum Lucy, almarhum Ba'a, almarhum Kang Heri Ejot. Almarhum Kang Kolot, almarhum Kang Dani Eke, mana kapayun? Almarhum Dede. Go, almarhum Dede. Almarhum Dede Atek, Dede itu Dion. Dede Dion. Almarhum Dede Dion. Hah? Tidak ada. Terus almarhum anak almarhum Agus Boneng, anak terus adik atau adik keluarga Kang Deni Utuy, adik atau keluarga Kang Ferdi GB, adik atau keluarga Hasan Tiro, anak almarhum Ori Katsuri, adik atau keluarga almarhum Didi atau Dalbo. Eke udah ya. Almarhum Eke. Oh, almarhum. Udah coba ya. Doain ya. Sisanya mah di almarhum mana ya. Untuk anak almarhum Ori Katsuri, untuk panggilan untuk anak almarhum ya, terima kasih. Silakan adik-adik atau silakan duduk kembali. Siapapun yang hadir saat ini, orang teh pernah pada gajo, pernah gelo, tapi hayang boga budak mah hayang bater.
Nah, maka kalau misalkan kita pengen punya anak yang soleh, sok tah ieu teh santunan ieu teh lain jang batur sebenarnya mah jang urang. Kudu nama ditanya hati orang teh apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak almarhum. Perhatian apa yang kita bisa berikan kepada anak-anak almarhum? Bukan cuma anak-anak almarhum, anak-anak teman-teman yang orang tuanya masih ayah. Oke, orang teh kudu diperhatikan ya teh. Ya. Hiji waktu mah kita harus punya cita-cita bahwa anak-anak urang teh dengan emblem na XTC jadi naon teh? Jadi pengurus masjid. Jadi nu ngabangun masjid, anu nyantuni anak-anak yatim teh ti duit sorangan teu kudu menta ka batur. Hiji waktu mah urang kudu bisa siga gitu. Maka santunan ini mah miniatur kecil bahwa rezeki urang teh lain didahar ku sorangan gitu. Tapi rezeki urang teh aya oge hak orang lain.